Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Level 2 Karachit Data Motoyusa Kohono Matari Isekai Live. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan si Banaja yang berduel dengan si Hiya, yang mana duel tersebut dimenangkan oleh si Banaja dengan sangat mudah. Berkat pertarungannya itu pun si Hiya dijadikan pelayannya oleh si Fenris. Lantas hal itu membuat yang ada di rumah pada kaget dengan adanya si Hiya ini. Terus di sisi yang lain ada kabar buruk kalau ada yang keluar dari pedang segel itu. Dia merasuki tubuh si pelayannya si pahlawan, lalu dia akan menuju kepada si Tuan Putri. Ini animenya dilanjutkan kembali. Si Tuan Putri mencoba menanyakan ke seseorang pedagang tentang si Banaja. Apakah mereka pernah melihatnya sekilas? Orang yang bisa mengendalikan sihir terkuat. Namun si Amang itu kagak tahu menau. Sementara di sisi yang lain si Banaja dan yang lainnya sedang makan bersama. Yang dimana kali ini si Fenris dibantuin masaknya sama si Hiya. Pas mereka makan itu emang rasanya enak. Dia sudah berkontribusi di sana. Bahkan habis ini dia mau bersih-bersih. Lantas orang seperti si Balirosa, Belano, Baileri, sama Blossom merasa kagak enak gitu kan, mereka seperti kagak mempunyai pekerjaan lain. Karena semuanya diambil alih sama si Hiya. Dia di situ udah kebiasaan memanggil si Banaja dengan sebutan Tuan. Yang mana dia tidak terbiasa akan hal itu. Melihat yang lain yang lagi pada lesu membuatnya agak sedikit aneh di sana. Terus Blossom auto bekerja keras untuk membuka lahan lagi bersama si Seiko biar enggak sama si Hiya terus. Sementara si Baileri lagi ngurusin kuda, sekarang dia cuma bisa merawatnya doang. Sebenarnya dia mempunyai keinginan untuk melatihnya juga, tapi kudanya ini pada bandel begitu. Terus si Belano yang kagak ada kerjaan cuma bisa bengong doang. Dia juga tidak sejalan dengan keluarganya yang mana bapak dan juga kakaknya adalah seorang kesatria. Cuma Belano sekarang udah keluar sebelum jadi kuat. Dia awalnya kagak mau nerusin lagi, tapi dia keinget sama perjuangannya si Banaja untuk mengajarinya terus. Tak lama kemudian si Blossom teriak yang membuat yang lain langsung keluar. Ternyata ada monster kuda yang menghancurkan ladangnya si Blossom. Ternyata itu ulah daripada si Balirosa yang membawa monster itu ke sana. Karena dia merasa awalnya ini monster sudah jinak ya kan. Sampai mau menubruknya segala seperti itu. Karena pada panik jadinya si Baileri langsung menenangkan kuda tersebut dengan skillnya itu. Yang lain pun mengakui skill si Baileri dalam merawat kuda. Nah di sana mereka mempunyai ide. Jikalau ini tempatnya diperbesar, si Baileri bisa melatih kudanya. Mau kuda monster sekalipun dia bisa. Begitupun Blossom, kalau punya ladang yang besar dia juga bisa menanam banyak sayuran. Lantas dia punya ide yang sangat cemerlang. Sementara si Banaja sedang berada di kota bersama si Fenris. Seperti biasa dia mau menjual barangnya ke tempat langganannya. Fenris merasa jalan-jalan gitu aja sudah seperti kencan katanya. Sesampainya di sana si Banaja menawarkan armor yang terbuat dari kulit salamander. Yang katanya sangat cocok untuk perempuan yang memiliki tubuh yang sangat kecil. Terus si pedagang itu juga menawarkan seperti batu gitu yang banyak banget. Si Banaja mengambil batu yang dikata permata itu. Katanya harganya mahal. Si Fenris sangat senang melihat si Banaja lagi bernegosiasi seperti itu. Tak lama kemudian tiba-tiba saja langit jadi gelap. Begitupun si Putri yang lagi nyari si Banaja yang kagak ketemu-temu. Kaget melihat awan jadi hitam lalu muncullah seperti portal gitu. Yang ternyata itu cewek yang tadi yang merasuki tubuh pelayannya si pahlawan. Bersama monsternya juga. Tujuannya sudah pasti adalah Tuan Putri. Banaja langsung gerak cepat ke sana, namun ada si Hiya datang. Dia merasakan energi sihir yang sangat besar, jadinya dia ke situ. Dia kasih tahu si Banaja kalau dia sebenarnya bukan wujud aslinya. Dia bernama Damalinas yang mana dia dulu sudah dikalahkan sama kesatria sampai kagak tersisa lagi.
lalu sama mereka disegel di tempat yang sama dengan si Hia. Namun ada orang yang kagak bertanggung jawab yang membuatnya lolos, dan itu adalah salah si Hia juga yang meminta si pahlawan untuk membukanya. Maka dari itu dia meminta izin untuk melawannya demi untuk menebus kesalahannya. Banaja memperbolehkannya, namun dia harus mementingkan keselamatan orang. Lalu mereka pun berpisah. Banaja akan mengevakuasi warga-warga. Di sana Tuan Putri sudah berhadapan dengan itu monster. Kemungkinan dia mau balas dendam. Ketika dia mau menyerangnya, si Hia keburu datang. Damalinas belum tahu si Hia ini sekuat apa ya kan. Jadi dia serang lagi lah si Hia ini. Tapi tetap saja masih bisa ditahan seperti itu menggunakan satu tangan saja. Belum puas sampai di situ, dia menggunakan serangan 2 kali berturut-turut. Tapi hasilnya masih sama. Si Hia bisa menahannya. Sampai di mana mungkin sudah kesal si Damalinas ini sampai-sampai mengubah monsternya menjadi Titan yang gede banget. Lantas ini sangat berbahaya, bisa-bisa kota ini bisa hancur. Namun tak lama kemudian baru maju beberapa langkah tiba-tiba saja monsternya jadi kecil lagi. Dan awan pun kembali normal. Berbarengan dengan Banaja datang ke situ, dia yang melakukan itu. Dia entah pakai pemutar waktu atau pakai penyucian sehingga membuat si Damalinas kagak berdaya. Apalagi monsternya. Dia meminta maaf di situ karena dia tidak langsung menghabisinya. Tapi kali ini dia yang akan menyegel si Damalinas lagi dengan cara menyedotnya seperti itu. Sehingga menjadi bola kayak begitu. Lalu bola permen itu dia makan biar menyatu dengan dia. Nampak katanya baik-baik saja. Pahlawan dan pelayannya pun bisa selamat. Tuan Putri akhirnya bisa bertemu dengan si Banaja. Dia memperkenalkan diri kalau nama dia adalah Elizabeth, putri pertama dari raja. Dia ke situ yang tidak lain dan bukan adalah ingin menawarkan si Banaja untuk menjadi pahlawan sejati. Seperti yang diketahui sekarang kerajaan dan juga warga-warga sudah putus asa. Melihat pahlawan mereka itu lemah banget, tidak sesuai ekspektasi. Alhasil sama beliau sudah dipecat jadi sesuai dengan lamaran kemarin. Si Banaja inilah yang bisa membuat kerajaan ini aman. Cuma Banaja menolaknya. Harusnya Elizabeth mencari pahlawan yang benar-benar mau berjuang dan menyelamatkan banyak orang. Sekarang Banaja sudah nyaman hidup normal bersama istrinya. Dengan begitu si Banaja pun menolak untuk menjadi pahlawan. Setelah itu si Banaja pulang ke rumahnya. Di sana dia langsung disambut oleh Balirosa dan yang lainnya. Mereka ingin membicarakan sesuatu dengan si Banaja, yaitu tentang tanah. Mereka ingin tanah di situ diperlebar kembali, yang mana si Baileri pengen melatih kudanya, biar bisa jinak dan nanti bisa disewakan menjadi delman pengangkut barang. Dia juga mungkin bakalan menggunakan monster kuda, tidak menggunakan kuda yang biasa saja. Blossom juga mau diperlebar lagi biar dia bisa menanam lebih banyak sayuran. Banaja akan bernegosiasi dengan yang punya tanah, tapi mereka ingin yang membayarnya. Kagak mau nyusahin lah intinya, tapi melihat harganya nampak mereka kagak mampu buat membayarnya. Banaja sebenarnya mampu, cuma yang lain kagak mau. Alhasil mereka akan membayar tanahnya sebesar 30% saja. Setelah perbincangan ini selesai, mereka pun mulai bekerja, terutama Blossom dan juga yang lainnya, untuk membuka lahan yang baru saja dibeli sama si Banaja. Nah di tengah itu si Banaja menyarankan kepada si Blossom untuk menanam yang sulit ditanami. Nanti dia akan membantu menggunakan sihir, tapi si Blossom kagak mau. Dia kagak mau tanamannya tumbuh secara tidak alami. Tak lama Hia datang, dia juga akan membantu, soalnya sihir dia pasti cukup untuk menumbuhkan tanaman. Tapi tetap saja Blossom kagak mau, dia ingin alami. Walaupun pasti terkendala sama iklim, dia kagak masalah, yang penting pilsnya dapat gitu kan. Di sana Belano menyarankan untuk mencobanya saja. Dia pengen belajar juga ya kan tentang sihirnya. Dengan mendadak si Belano akan kembali belajar lagi.
Namun sekarang dia bukan jadi murid melainkan menjadi guru. Dia mendapatkan banyak ilmu setelah berlatih dengan si Banaja. Jadi dia memohon kepada si Blossom untuk boleh menggunakan sihir. Dia bisa nambah-nambah ilmu. Banaja juga menyarankan untuk mencobanya saja, setidaknya satu petak doang. Alhasil karena memaksa, si Blossom pun memperbolehkannya, asalkan cuma satu petak doang. Dimulailah ya kan penanamannya itu. Sementara si Fenris merasa semuanya sudah berjalan dengan baik. Mereka udah melakukan yang ingin mereka lakukan. Terlihat mereka sangat menikmatinya. Sekarang si Banaja pun punya impian untuk membuat toko sendiri. Fenris yakin tokonya bakalan rame. Dia nanti akan mengajak temannya yang ada di dunia iblis untuk mampir ke tokonya. Terus juga si Banaja memberikan cincin yang dibuat dari permata tadi, yang mana dia jadikan permata itu cincin untuk pernikahannya. Kelihatan Fenris senang banget dikasih begituan. Sementara itu pahlawan dan pelayannya masuk penjara. Dia kelihatan marah banget karena di penjara seperti itu. Singkat cerita, terlihat si Balirosa bermimpi yang dimana dia ada di markas Raja Iblis. Di situ ada Ulu Minas yang memberitahu kalau dia akan menikah dengan Raja Iblis. Lantas si Balirosa ketakutan. Terus si Gojalnya pun udah muncul dan mendekati si Balirosa. Terlihat Balirosa ketakutan. Kalau mereka udah jadi suami istri, si Gojal akan menguasai dunia ini. Balirosa kagak mau seperti itu. Tak lama kemudian dia pun terbangun dari tidurnya. Dia aneh kenapa mimpiin kayak begitu. Sampai dia teriak-teriak seperti itu yang membuat yang lain keganggu. Setelah itu, pagi harinya Balirosa bikin kue dengan si Fenris. Fenris melihat si Balirosa seperti kagak baik-baik saja. Dia bilangnya kalau si Balirosa ini kurang tidur karena akhir-akhir ini dia suka mimpi buruk. Terus tiba-tiba si Fenris merasa kalau si Balirosa lagi jatuh cinta katanya. Kalau bangsa Lupin seperti dia, kalau mimpi buruk tandanya lagi jatuh cinta. Apalagi kalau ketemu seseorang yang dibencinya di dalam mimpi. Lantas Balirosa kaget gitu kan, tak lama yang lainnya pada ke dapur. Kepo si Balirosa yang sedang jatuh cinta kepada siapa. Blossom curiga kalau yang dimaksud si Balirosa ini adalah si Gojal. Nampak bener, terlihat ketika pas rumahnya belum di sana si Gojal selalu main ke rumahnya buat ketemu si Balirosa. Kalau Balirosanya kagak ada, Gojal selalu pulang lebih cepat. Ini kalau semisal si Balirosa dan Gojal beneran menikah bakalan melewati batas ras seperti si Banaja dan juga si Fenris. Mereka penasaran awal dari si Fenris dan Banaja jatuh cinta. Kenapa Fenris sampai jatuh cinta kepada si Banaja? Tentu saja dia yang pertama melihat kalau si Banaja ini kuat banget. Dia suka banget sama yang kuat. Terus ada waktu di mana mereka melakukan hal yang halus-halus yang membuat mereka berdua tambah jatuh cinta lagi. Tak lama kemudian ada notifikasi kalau ada iblis yang mendekati tempatnya si Banaja. Dia sudah masang penghalang di kota tersebut buat keamanan, namun iblis itu belum menembus penghalangnya. Sementara ternyata yang ada di sana itu bawahannya si Gojal. Dia kagak masuk ke dalam sana. Di sisi lain para pengguna sihir mau memberikan informasi tentang si Banaja yang dimana dia memiliki fakta baru yang dimana kemarin sehabis si Tuan Putri diberikan koin emas sama si Banaja buat perbaikan pembangunan, mereka melihat kalau kantung yang untuk tempat koinnya itu adalah kantong yang mereka berikan kepada si Banaja ketika mereka mengusirnya ke hutan De La Peza. Jadinya mereka berspekulasi kalau Cleo dan Banaja itu adalah orang yang sama. Ketika Elizabeth langsung kaget. Jadi wajar saja si Banaja ini menolak menjadi pahlawan karena dia sudah diperlakukan tidak baik awal kedatangannya ke sana. Sekarang si Elizabeth baru bisa menyesal, namun sudah telat untuk menyesali semuanya. Dia harus meminta maaf kepada si Banaja dengan sungguh-sungguh. Tak lama kemudian ada prajurit datang memberitahu kalau mantan pahlawan bersama pelayannya kabur dari penjara. Elizabeth menyuruhnya untuk mencarinya ke hutan sana. Alhasil mereka pun mencari keberadaan itu bocah. Si pahlawan dan pelayannya kini masih bisa selamat. Sekarang mereka jadi buronan kerajaan, namun sebelum pergi dia sempat-sempatnya mengambil harta karun berupa emas dan juga sebuah kantong gitu.
Mimin curiga kalau kantong itu adalah kantong milik si Banaja sebelumnya, yang ngasih uang ke si Elizabeth. Si pahlawan berharap kalau dia bisa menjadi kaya gitu kan, namun pas dia cek kantongnya kagak ada duitnya sama sekali. Yang ada malah kotak doang. Pas dia keluarin itu kotak, isinya adalah sebuah skop gitu. Berbarengan dengan suara mereka terdengar oleh prajurit. Seketika dia cepat-cepat menggalinya seperti itu menggunakan skop tadi. Untuk saat ini, mereka aman. Barang jelek juga ternyata bisa menggali dengan sangat cepat. Lega sih lega, tapi mereka kagak tahu naiknya bagaimana. Di sisi lain Uli Minas memberikan informasi kalau bawahannya belum bisa menemukan jejak si Banaja. Ada di mana? Gojal terus bersikeras mencari keberadaannya. Namun si Uli Minas menyarankan kepada si Gojal untuk menyerang kerajaan saja, dibandingkan harus mencari satu orang. Namun justru satu orang ini yang berbahaya, yang dimana dia bisa melakukan penyucian oleh satu orang doang. Bisa-bisa mereka kalah gitu kan, makanya dia mau usaha dulu semaksimal mungkin. Uli Minas tetap bersikeras untuk menyerang. Di sana dia memberitahu kalau Gojal tidak mau membuat pasukannya banyak yang tumbang. Di sana Gojal akan mencari keberadaan si Banaja sendirian. Sementara ada satu cewek yang kelihatan sedang menguping pembicaraan mereka berdua. Terus cewek tersebut mengadu kepada adiknya si Gojal, yang dimana si Gojal atau kakaknya sudah mulai melunak. Yang mana Gojal lebih mementingkan bekerja sama dengan manusia daripada menginvasinya. Lantas dia marah ya kan, walaupun niatnya bagus supaya mewanti-wanti karena Banaja terbukti kuat gitu kan. Tapi tetap saja si Gojal ini udah mulai lemah. Dia akan mengambil kursi kemimpinannya. Eranya dia akan segera dimulai. By the way, Mimin salpok sama ini cewek yang suaranya barbar banget anjir. Setelah itu si Banaja kelihatan sedang berada di kota, lagi membeli sesuatu gitu. Dia yang melihat sebelumnya ada iblis di luar pelindungnya. Nampak sekarang kota itu aman-aman saja, kagak ada kendala. Karena masih siang, si Banaja ngajakin makan siang dulu sama si Fenris. Dia dengan senang hati mau. Tak lama kemudian Banaja melihat toko langganannya mau tutup. Katanya si nenek udah sulit mendapatkan suplai barang untuk dagangannya. Penyuplai langganannya terkena serangan pas perang, jadi hancur tempatnya, ditambah jalur untuk pengirimannya pun sekarang sudah susah. Mungkin ini saatnya dia harus pensiun. Walaupun jauh dari tempat peperangan, namun masih terkena dampaknya. Tapi di sisi yang lain toko baru mulai pada bermunculan. Terus pas mereka mau makan siang, datanglah si Balirosa, yang mana dia ke sana mau meneraktir mereka berdua makan siang. Lantas si Fenris langsung bete kayak begitu. Padahal dia mau makan bersama si Banaja berduaan. Dia penasaran tumben-tumbenan ini bocah neraktir mereka makan. Ternyata si Balirosa baru naik level katanya. Jadi dia dapat uang yang lumayan banyak, sekaligus dia mau balas budi karena udah diajarin sama si Banaja. Walaupun sebenarnya dia melakukan itu karena untuk menjauh dan melupakan mimpi yang kemarin. Lama kemudian datanglah si Hia, yang mana ada iblis dengan kekuatan yang besar yang mau menuju ke situ. Ternyata yang datang itu adalah si Gojal. Ternyata mimpi itu beneran nyata, orangnya datang ke tempat itu. Alhasil mereka pun jadi makan bersama dah di sana. Banaja sudah lama kagak bertemu dengan si Gojal. Dia bisa ke situ karena bawahannya melihat ada pelindung di kota itu. Makanya dia cek sendiri. Terlihat Balirosa ketakutan seperti itu. Dia menanyakan apakah Balirosa ini bisa memasak. Nampak itu orang cuma bisa bikin kue. Jago banget bikin kuenya, bahkan si Fenris yang jago masak saja belum tentu bisa bikin kue. Nampak si Gojal ini langsung terkesan. Dia juga sudah tidak asing dengan makanan manusia, yang dimana dia sewaktu jadi intel untuk nyari informasi selalu makan makanan yang seperti ini. Kalau makanan di dunianya terlihat kagak serapi dan seenak makanan manusia. Tapi seperti yang diketahui kalau iblis dan manusia sulit untuk disatukan. Karena iblis mempunyai malasium, yang mana seperti kayak keinginan untuk bertarung dengan orang yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau sampai berkumpul pasti hawanya lebih besar lagi. Seperti halnya di hutan de la Peja pada saat itu. Tapi melihat dia dengan si Fenris tidak seperti itu sekarang.
Dan juga untungnya familiar yang ada di rumahnya juga tidak bakalan mengeluarkan malasium. Balirosa curiga tujuan si Gojal ke situ cuma mau mencari informasi doang dan mau menginjak-injak mereka. Emang demikian, lantas si Balirosa ini marah, tapi sama halnya dengan manusia, yang mana bila kedatangannya menjadi ancaman tersendiri. Jadi kalau begini emang sulit untuk memberhentikan perang, lalu si Gojal pun pergi dari sana. Setelah selesai makan, datang ketiga orang yang lainnya yang melihat si Balirosa seperti bengong terus. Si Banaja merasa ini bakalan sulit, di mana di dunianya yang mana setengah siluman itu kagak bisa berdekatan, namun di sini bisa. Namun ada hal yang lain yaitu tentang iblis dan juga manusia. Dindingnya terlalu tebal untuk bisa berdamai. Di tengah jalan si Banaja tiba-tiba saja ingin memeluk si Fenris seperti itu. Di sisi yang lain, pahlawan dan pelayannya mulai merangkak naik dari lubang yang mereka gali. Namun pas mau berhasil, si pahlawan malah salpok sama pelayannya, alhasil terjatuh dah dia. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.